apakah makan makanan yang terlalu banyak atau terlalu ekstrim itu, seperti sekarang banyak konten-konten yang mukbang, itu akan membuat kita makin cepat tua. Dan ternyata makan makanan yang banyak itu dan ekstrim itu membuat luka atau injury atau peradangan di dalam saluran pencernaan kita. Kalau terlalu banyak meradang, terlalu banyak injury, akibatnya sel-sel kita pastinya akan luka dan membutuhkan energi atau daya cadangnya kepakai untuk menyembuhkan diri. Sedangkan daya cadang itu terbatas. Jadi kalau daya cadang itu terpakai terus untuk memperbaiki diri kita, lama-lama kemampuan regenerasi selnya berkurang. Akibatnya jadi gampang tua. Jadi kalau kita sambungkan mukbang sama cepat tua, ada hubungannya. Kalau kita makin banyak makan makanan ekstrim, tentunya makin luka dan makin cepat juga kita menjadi tua. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, yang namanya usia itu setiap manusia pasti akan bertambah ya. Kalau dikasih umur panjang, terima kasih gitu ya. Kita akan mengalami di usia 50, 60, 70, 80, 90. Mungkin bisa 100 gitu jadi orang tertua di dunia. Tapi kalau kita ngomongin lansia gitu ya. Dengan pertambahan umur ini kan pasti kita kepikirannya apa sih? Selama ini kita tuh selalu menganggap lansia itu range usia yang masuk kategori manusia rentan gitu ya. Karena apa? Nggak ngerti sih, karena mungkin proses aging, penuaan atau degeneratif sehingga akhirnya kinerja tubuh menurun, organ tubuhnya juga fungsinya menurun dan lain sebagainya. Sehingga notabene kita kepikiran, wah pasti deh namanya lansia itu rentan sakit lah, ringkih dan lain sebagainya. Tapi ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau kita membandingin apple to apple antara satu lansia dengan lansia lain? Let's say ada lansia A sama B, sama-sama 70 tahun. Bisa kita tebak si A misal kayak pola hidupnya tuh amburadul ya, mess up banget. Sehingga ketika di usia 70 tahun tuh kayak bener-bener ya kehidupannya itu tidak begitu bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang B yang mungkin punya lifestyle yang lebih sehat di masa muda, mungkin bisa jadi usia 70 it's only numbers gitu ya, cuman angka aja. Tapi sebenarnya secara look dan secara fungsi tubuh mereka masih di usia let's say kayak 40 atau 50 tahun. Berarti ada dong cara yang bisa kita lakukan untuk meregenerasi sel tubuh gitu ya, supaya lebih muda dan sehat meskipun sudah di usia senja. Makanya inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana caranya meregenerasi sel tubuh supaya kita tetap lebih sehat dan muda meskipun usia sudah senja. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar lansia. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Paskalis Andrew Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Paskalis, apa kabar dok? Selamat pagi Mas. Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Ya, senang berada di Dok, sini. hari ini kita akan membahas seputar lansia yang mungkin selama ini gimana ya, dipikirin banyak orang tuh kayak rentan, sakit lah dan lain sebagainya, ringkih, nggak bisa belajar hal baru dan lain sebagainya gitu ya. Padahal mungkin kalau kita lihat banyak ya ternyata di luar sana itu orang-orang yang masuk usia senior, tapi mereka bisa tetap aktif. Kita kan pengen tahu rahasianya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar lansia dok ya. Yang pertama nih dok, olahraga untuk lansia itu katanya cukup jalan atau berenang. Nah ini kan gini, setiap orang itu kan harus ya diperlukan untuk berolahraga, untuk sehat. Tapi kalau kita ngomongin lansia, aduh dong nggak usah deh, tiduran di rumah aja, takut saya papa mama saya udah usia segitu, nanti kalau jalan atau berenang itu malah berbahaya atau berolahraga malah berbahaya. Sebenarnya lansia itu boleh olahraga nggak sih? Dan olahraga yang tepat itu apa? Jalan, renang atau ada yang lain itu gimana dok? Oh, oke. Jadi kalau olahraga itu tetap harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Ada lansia yang menurut kita olahraga boleh seperti ini atau boleh seperti lebih agresif. Tapi secara umum harus ada 4 olahraga yang dikerjakan. Oh iya. Harus melatih fleksibilitas, harus melatih endurance, melatih keseimbangan dan kekuatan otot. Dan saya rasa kalau hanya berjalan dan berenang tidak akan bisa dapat 4 faktor itu. Jadi olahraga mana yang cocok harus merangkul 4 faktor itu. Flexibility, stabilitas, kemudian endurance dan strength. Kalau berjalan kan sepertinya strength nggak terlalu dapat bawa dapat. Kalau berenang juga itu lebih ke arah flexibility, endurance ada juga. Tapi strength itu kurang. Nah itu yang kita perlu bahas lagi lah, olahraga apa yang sebenarnya lebih cocok buat dikerjakan oleh semua lansia. Oh, tapi sebenarnya kan gini dok, kondisi lansia kan mungkin beda-beda ya dok ya gitu. Jadi kayak bisa dipukul rata nggak sih bahwa olahraga yang
pas banget buat lansia ini seperti apa, atau kayak nggak bisa tetap harus di-customize dengan kondisi masing-masing gitu? Ya emang sih harus customize. Kalau kita mau ngomong personalized medicine, sekarang kan ada banyak istilah personalized medicine, precision medicine. Jadi kita nggak bisa tembak rata buat semua orang. Iya betul. Tapi advice rata tuh penting, advice buat semua orang. Jadi kurang lebih olahraga untuk lansia yang takutnya buku-bukunya udah lemah, kan, gampang patah. Olahraga yang tidak pakai beban ke panggul ataupun ke lutut, ke kaki. Jadi olahraganya sambil duduk. Olahraga duduk atau olahraga sambil tiduran. Jadi banyak olahraga yang chair, ada chair yoga, ada juga yoga sambil tiduran, atau sekedar jalan. Jadi tidak high impact, jadi olahraga yang low impact. Jadi tidak ada tekanan terlalu tinggi atau pressure terlalu tinggi di sendi-sendi, supaya nggak rusak. Tapi dapat olahraganya, tapi tidak rusak sendinya. Oke, Low jadi impact exercise. low impact ya. Jadi olahraganya dapat manfaatnya dan persendian, pertulangan dan tubuhnya juga aman gitu. Jadi tidak menyiksa. Kan orang berolahraga itu tujuannya untuk sehat ya. Tapi kalau udah kayak nggak bisa nih, kayaknya saya masih kuat gini ya. Yang high impact malah nanti kesleo lah dan lain sebagainya ya, malah bahaya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kehilangan ingatan saat bertambah usia itu wajar. Itu lansia itu identiknya tuh sama kayak pikun dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak karena gini ya, nggak tahu sih ini membiasakan yang biasa gitu ya. Jadi orang kepikir kayak ya emang udah wajar lah nama lansia itu pasti ada momennya mereka kehilangan ingatan. Apakah ini berlaku untuk semua lansia atau gimana sih, Dok? Ya, yang tertarik Mas Pet tadi yang kata itu yang udah biasa ya. Terusnya ada istilahnya sebenarnya. Seperti kita ngomong racism atau gitu, ada juga namanya ageism. Jadi menganggap wajar hal-hal negatif jadi pada orang tua. Betul. Dan kita anggap itu wajar, jadi kita tidak berusaha untuk mengubah itu. Tapi kan seperti kata Mas Pet kan ada yang mau jadi presiden di usia tua kan. Betul. Malah ada yang terkapar. Jadi sebenarnya untuk kalau kita nyambung ke memori ya, memori itu sekarang untungnya penelitian udah banyak berkembang. Kita udah paham bukan cuma sekedar pikun atau tidak pikun. Itu suatu spektrum sama seperti cahaya. Jadi ada yang kekurangan memori sedikit, udah menengah, udah berat, baru masuk ke spektrum pikun, benar-benar pikun. Atau istilah medisnya demensia. Nah, jadi kita gangguan memori pasti ada. Di usia kita pun masih muda ya, ada pasti gangguan memori. Tapi tidak semua kita bilang penyakit. Jadi ada macam-macam spektrumnya. Jadi kalau memori itu wajar apa tidak? Wajar. Tapi seharusnya tidak akan mengganggu fungsi sehari-hari. Seharusnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya bahwa semua lansia pasti akan mengalami itu. Tergantung mungkin gaya hidup dan apa yang akhirnya jadi quote-unquote investasi masa muda mereka gitu nggak sih, Dok? Iya, memang sih tidak bisa dipungkiri makin usia tua, prevalence dari demensia itu makin meningkat memang. Di atas 85 tahun dikatakan 50% biasanya udah demensia. Tapi itu di atas 85 tahun. Kalau di bawah itu mungkin 1 dari 5, 1 dari 10 kena demensia. Jadi seharusnya tidak semua orang, maksudnya itu tidak boleh pukul rata semua orang pasti demensia kalau udah tua. Nah itu ya, jadi tidak semua orang pasti akan mengalami demensia ketika di usia tua. Karena mungkin beda lansia, beda gaya hidup dan apa yang menjadi habit mereka setelah muda gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Wah, ini tuh lansia itu jadi kayak selama ini kita kenal gini, Dok. Ada 2 kategori orang yang memang kayak ringkih banget ya rentan kena penyakit gitu, kayak anak-anak sama lansia. Karena mungkin anak-anak imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna dan lansia ini udah nurun gitu kan ya. Kalau laki-laki yang mungkin emang secara anatomi tubuh menurun atau perempuan dengan tidak produksi hormon estrogen lagi sehingga lebih rentan setelah menopause gitu. Jadi kayak udah deh pasti lansia itu rentan penyakitan. Betul gitu gak sih? Kasian banget ya. Nah, gimana tuh, Dok? Jadi emang kalau pada lansia kita lah semuanya makin menua. Otomatis sel kita menua juga. Betul. Kan kita lagi ngomongin tema sel ya. Jadi sel kita makin menua, tentunya pasti fungsi-fungsi berkurang juga. Jadi itu normal aging. Dan ada istilahnya negatif impact dari normal aging. Ya tentunya otot kita makin melemah, tulang kita makin keropos. Ini normal, semua orang akan seperti itu. Tapi itu kondisi ideal ya, diatur sama Tuhan. Kesannya kalau Anda sudah 100 tahun, ya pasti beda sama yang 50 tahun gitu kan. Tapi ada kondisi-kondisi yang mempercepat itu. Dia lebih cepat lagi dia turun, jadi agingnya lebih cepat terjadi. Jadi umur 70, kata Mas Peta, di 70 tahun ada yang segar bugar, ada yang masih produktif, ada yang udah terkapar gitu kan. Nah itu sebenarnya beda pasti, penuaan tuh pasti ada dan makanya bikin jadi rentan penyakit pasti juga. Gitu ya. Itu jelas ada emang.
Jadi secara fisiologis memang akan menurun ya, karena memang seiring bertambahnya waktu. Karena kita bukan robot ya dok. Robot pun ada masa pakainya ya, gitu, sehingga ada kerusakan gitu. Manusia apalagi gitu. Jadi semua akan menurun. Tapi lagi-lagi kembali ke habitnya masing-masing dan gaya hidupnya ya. Oke dok, kita lanjut ya. Yang selanjutnya lansia itu, wah ini kayaknya banyak orang mengalami dok. Kayak di rumah itu kok kenapa ya opa-omanya suka jadi pemarah atau tertekan gitu. Emang nggak tahu ya dok, karena mungkin post-pause syndrome kah, atau mungkin karena ya hormonal changes juga terutama yang perempuan, atau karena apa? Maksudnya kayak secara psikologis dan fisiknya itu selalu jadi orang yang suka temperamen gitu gak sih dok, atau gimana? Ya ini pertanyaan yang menarik sih, karena emang isu ini terjadi pada semua orang. Karena yang sadar itu adalah keluarganya kan, datang saya tuh kenapa jadi marah-marah, atau spouse-nya lah, pasangannya bilang kok jadi beda, seperti orang berbeda. Nah itu harus kita periksa tuh, itu perubahan itu apakah hal yang wajar, ada macam-macam kotak, ini hal yang wajar karena tua secara wajar, atau karena penyakit. Ada penyakit-penyakit yang namanya penyakit ya, harusnya tidak diderita, yang membuat perubahan sikap, perubahan emosi semua. Ada yang kalau kita ngomong jelek-jeleknya, ada yang tumor di otak, di bagian yang mengatur emosi. Ada yang ternyata stroke ringan di situ. Ada penyakit lain yang tersembunyi, ternyata dia kurang hormon testosteron terlalu rendah, yang pada akhirnya secara umum mempengaruhi badan dia. Jadi memang pada usia tua, kemungkinan perubahan sikap itu emosi memang ada. Tapi sama juga seperti tadi, tidak semuanya akan berubah emosi atau sikapnya berubah. Oke. Ada banyak faktor lah ya, yang tadi post-pause syndrome, bisa juga psikis dia bagaimana. Tapi harusnya tidak semua orang mengalami seperti itu. Gitu, jadi akan beda-beda gitu ya. Ya harus kita telusuri, jangan anggap ini oh wajar lah marah-marah gitu, karena itu yang jangan sampai kita jadi ageism gitu. Ageism ya. Karena udah mungkin banyak orang kayak template banget nih, orang tua tuh pasti marah-marah. Enggak ya, ini beda-beda ya. Oke, kita lanjut. Lansia itu sulit buat belajar hal baru. Ya iyalah dok, karena kan tadi ngomongin sel dalam tubuhnya menurun, termasuk sel dalam otaknya kan. Jadi menurun juga, jadi mereka susah banget gitu. Anak-anak sekarang tuh pegang gawai, gadget itu kayak mudah banget. Bahkan bikin akun email sendiri aja bisa gitu ya, anak-anak sebelum sekolah. Nah untuk orang tua tuh kayak, aduh main HP lah, main apa segala macam tuh nggak bisa belajar hal baru deh. Betul nggak sih seperti itu? Nah itu poin penting tuh. Parameter kita bilang nggak bisa belajar hal baru, dia belajar hal baru yang bener-bener baru, beda generasi. Orang tua disuruh belajar yang generasi Alpha sama XY sekarang jago banget gitu ya. Udah berapa banyak generation gap-nya itu. Jadi kalau dia nggak bisa belajar itu, saya rasa itu hal yang wajar. Sebelum dia tua pun, sebelum dia mengalami masalah, pasti susah belajar hal yang terlalu baru seperti canggih. Jadi sebenarnya emang menurun kemampuan belajarnya. Tapi kalau kita minta dia belajar apple to apple, hal baru yang dia tahu dari dulu, misalnya dia bisa main musik piano misalnya. Kita suruh dia belajar gitar. Itu saya masih bisa. Memang lebih pelan, tapi masih bisa. Justru itu mitos ini harus kita patahkan, karena belajar hal baru itu selalu terapi utama untuk mengatasi demensia. Oh ya? Ya, jadi ada kan yang bilang, kalau ada dosen misalnya, mengajar terus itu bagus, otak pakai terus, bikin silabus tidak akan pikun. Tapi itu sebenarnya kita reinforce skill kita. Dia tidak menambah, jadi otak kita tuh kita anggap ada semacam kotak lah ya, ini kotak kita skill buat ini. Nah otak itu akan makin menyempit emang, makin menyempit kotaknya, dan kotak-kotak lain yang belum berkembang hancur-hancur juga semuanya, dan jembatan-jembatannya hancur. Kalau kita cuma reinforce skill kita yang ada, kotak ini aja yang gede, tapi kotak-kotak lain akan hancur-hancur. Makanya kita belajar skill baru, kita bikin kotak-kotak yang baru, yang banyak. Jadi hubungan-hubungan antar kotak tuh banyak. Jadi kalaupun dia menyusut dikit saling bantu. Jadi belajar skill yang baru, belajar hal baru. Walaupun susah, kita tidak mengharapkan jadi gitaris, jago origami tiba-tiba, tapi dia belajar. Itu sebagai terapi buat demensia. Lu gagal nih, nggak apa-apa, besok coba lagi, belajar lagi. Oh bisa nih bikin burung gitu, bisa kalau origami. Hal baru tapi, jangan cuma reinforce hal yang lama. Nah kalau mungkin kan selama ini tuh yang terjadi gini dok, kayak ya untuk belajar hal yang baru mungkin ini kan kadang-kadang tergantung dari support sistemnya, yaitu keluarga gitu ya dok ya. Udah deh nggak usah belajar, kayak lakukan aja yang udah pernah dilakukan. Jadi kayak sifatnya tuh repetitif gitu loh dok. Kayak ya yang penting tuh otaknya jalan terus gitu. Orang kan bikinnya supaya gak demensia tadi ya, ngomongnya kayak entah nyulam lah atau apa, sesuatu yang mungkin jadi hobinya mereka. Itu termasuk hal baru, nggak tahu ini hal baru atau enggak, dan itu tetap membuat otak mereka supaya tetap aktif dan nggak ya potensi demensia gitu nggak sih dok?
Sebenarnya itu bagus. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan diam aja nggak ngapa-ngapain, itu bagus. Mengerjakan activity yang dia udah tahu, reinforce kan. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, dia belajar lagi hal baru. Itu kan lebih lagi memperkuat dan menurunkan lagi resiko kena demensia. Betul ya. Reinforce bagus, tapi kalau untuk belajar hal baru, kalau memang bisa dicoba lebih bagus gitu ya, Dok. Iya, dan itu support sistemnya perlu dikasih tahu. Jangan harapin hal baru yang dipelajari itu akan Sesuai generasi alfa gitu ya. Sekarang waduh ya, jadi tidak sama ya gitu. Beda ya, generation gap-nya itu terlalu jauh gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Lansia pasti akan mengalami penurunan fungsi organ. Nah, semua lansia itu kalau kita tadi sempat kita bahas juga gitu ya. Di anatomi tubuh kita itu kan ada nama umur fisiologis ya. Itu pasti semua apa yang ada di tubuhnya lansia, semua organnya pasti akan menurun atau kayak hanya sebagian aja nih. Mungkin yang masalah metabolik di sininya yang nurun, yang lainnya masih oke. Atau secara umum kayak udah nggak ada yang metabolik, nggak ada non metabolik, vaskular dan lain sebagainya. Semua pasti menurun gitu, Dok? Atau gimana? Nah, sebenarnya ini tentang penuaan organ, ini salah satu topik yang pertama kali diajukan kalau kita belajar tentang lansia ya, elderly itu. Ya kita harus bisa membedakan mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Jadi kalau yang ada penurunan fungsi organ apa tidak, menurun memang semuanya. Tapi awalnya sebelum diturun tuh selnya turun dulu selnya. Sel yang building block dari organ itu akan menua, otomatis bangunannya akan jadi tua juga, organnya tua, akibatnya fungsinya terganggu organnya. Jadi rantai seperti itu. Function organ terganggu, akibatnya fungsi tubuh secara keseluruhan terganggu. Jadi awalnya dari sel, baru organ, baru sistem, baru akhirnya ke tubuh kita secara umum. Menua pasti menua, semua sel-sel juga akan menua semua. Bahkan beberapa ada sel yang mungkin kita akan bahas lebih dalam nanti, ada namanya sel senescence. Jadi penuaan sel. Jadi sel yang tua itu menjadi apa ya? Menjadi bahaya buat sel-sel lainnya. Biasa komunikasi lancar, misalnya kita bedok komunikasi lancar nih. Tiba-tiba saya kumat nih, lagi jadi tua, jadi ngaco, saya sebarkan hoax. Hoax yang jahat itu misalnya, saya bisa bisik, kalau kamu kesini ada gini nih. Nanti saya sebarkan hoax ke semua orang, jadi sel-sel yang lain tuh terpengaruh hoax saya, yang masih baik sebenarnya. Cuma saya sendiri yang udah tua, udah mulai ngaco, saya sebarin hoax. Itu namanya penuaan sel yang pada akhirnya dia kasih signaling yang salah. Semua jadi ikut-ikutan tua semua. Sekarang kita udah paham tentang ilmunya itu. Jadi dari sel yang tua itu membuat semua jadi tua juga yang lain dan berakar panjang terus. Bener sama kayak hoax gitu. Oh, berarti selnya ini toksik ya? Toksik, benar ya, toksik, teman yang toksik gitu. Oke, thank you Dokter Paskalis. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana caranya biar kita bisa regenerasi sel supaya tubuh kita tetap sehat, tetap muda, tetap perkasa gitu ya di usia senja. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan dari Seci Hospital. Oke, Dok. Kalau kita ngomongin lansia ya, nggak tahu sih ini secara definisi di Indonesia atau parameter di Indonesia atau di dunia, itu yang masuk kategori lansia itu di usia berapa sih? Kan mungkin ada beda-beda antara mungkin 50-an, 60-an atau berapa itu, Dok? Kalau kita ngomongin kategori lansia, Indonesia mah agak ketinggalan. Kita pakai parameter 60 tahun. Waktu kalau kita ambil parameter di internasional, itu biasa pakai 65 tahun. Saya rasa itu karena angka harapan hidup kita mendadak meningkat. Waktu kita bikin definisi itu, kayaknya nggak bakal nyampe 65 deh orang-orang sini. 60 tahun deh. Mungkin sekarang nggak lama lagi akan diubah, karena kita harapan hidup kita sekarang udah 74-75 tahun. Angka harapan hidup. Jadi kalau meninggal sebelum itu, dokter suka ngomong, masih muda ya gitu. 72 tahun udah meninggal gitu. Kalau 20 tahun lalu, udah bonus 70 tahun gitu. Bonus, iya benar. Ya, jadi sekarang parameternya 60 tahun. Ya kayaknya dengar-dengar kayak bakal diubah parameter jadi 65 ya? Karena sekarang udah makin banyak yang lansia kan. Betul. Pasien saya kemarin ada yang 104 tahun loh Mas. Tadi menanggapi 100 tahun. Iya 104 tahun. Dan dia masih karaokean sama keluarganya. Karaokean, makan di restoran all you can eat. 104 tahun.
jalan pakai tongkat pelan-pelan. Itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki jarang ya hidup panjang. Iya. Laki-laki lah. Wow, 104 tahun dok, keren banget rahasianya. Yang hebatnya karena dia masih bisa karaoke, ngobrol. Jadi kan quality of life-nya bagus, bukan cuma umur panjang tapi tidak berdaya kan, kita nggak mau seperti itu. Iya betul ya, nah, justru malah ya antara bikin beban untuk support sistemnya, beban juga buat orangnya gitu ya. Karena kan akhirnya tidak bisa memiliki kualitas yang baik gitu ya di hidupnya ya. Wah, itu menarik banget, nanti boleh kita bahas ya dok ya, itu rahasianya apa gitu di spill dari Sing 104, kan kita juga pingin umur panjang ya dok ya. Umur panjang, sehat dan bahagia sih dok, itu yang penting ya, tidak hanya umur panjang aja. Tapi kalau kita mengacu pada tadi 60 yang mungkin sebentar lagi akan diubah ke 65 gitu ya. Itu standarnya apa sih biasanya untuk mengukur bahwa ini tuh 60 atau 65 itu masuk kategori lansia gitu kan. Mungkin kayak setiap orang itu beda-beda ya. Misalnya kayak, oh kalau diukur dari umur fisiologi seseorang, rata-rata di usia 60 atau 65 itu udah mengalami penurunan sehingga akhirnya masuk kategori lansia. Atau gimana untuk memukul ratanya gitu dong? Oh. Nah itu yang menarik nih, dulu kan dibuat definisi seperti itu. Biasanya kan berhubungan dengan administratif ya. Dia menentukan mana lansia, mana enggak, mungkin berhubungan sama demografis. Tapi kalau kita ngomong secara pengobatan, klinis, kita mau prevention medicine kan, cegah jangan sampai sakit, sebenarnya dari umur yang lebih muda, 50 tahun pun, itu sudah mulai bergerak nih, heboh. Bahkan 40 tahun udah mulai heboh bergerak, mempersiapkan lansia. Jangan sampai saat dia lansia udah mulai gerak kita. Karena kita udah melihat dari penelitian, semua penurunan itu bukan dari 60 tahun muncul, dari 40 tahun udah mulai turun. Udah mulai decline 40 tahun. Misalnya tulang, kalau tulang mungkin sudah pada tahu akan makin meningkat terus, kalau grafnya meningkat terus sampai 35 tahun, baru semua akan decline. Jadi nabung kalsium 35 tahun karena dia akan decline nanti. Sekarang berkembang ke otot. Otot sama juga berkembang sampai 40 tahun, baru akan decline. Jadi kita udah lihat nih organ-organ tuh udah banyak yang decline di awal-awal. Makanya sekarang kalau kita ngomong secara klinis, ngomong secara penyakit, seperti kata Mas Pet tadi, kita udah terlalu ngeliat angka. Karena usia kronologis sama usia fisiologis sama biologis tuh beda semua. Kronologis tuh KTP, tapi umur selnya, berapa umur selnya? Umurnya 60 tahun, atau umur selnya 40 tahun. Masih muda gitu. Ada kebalik, umur 40 tahun tapi rentak, udah 70 tahun selnya. Jadi kita, kalau kita yang mau ngobatin, ngomongin penyakit, ngomongin longevity, ngomongin health span kan, itu yang tadi tuh lifespan sama health span, ada istilah yang lagi hype sekarang kan. Health span tuh yang kita hidup tapi bahagia. Lifespan cuma sekadar hidup panjang. Itu kita udah ngomong sekarang masalah selnya itu, umur selnya gimana gitu sebenarnya. Jadi dari muda pun udah mulai gerak. Jadi kepikiran ya, ada istilah kayak millennials jompo, ada Gen Z jompo. Gimana ceritanya milenial jompo ya? Karena gini, ya iya sih betul sih, ya, itu relate banget kayak menampar hidup kita bahwa oke, by definition mungkin 60 atau 65, tapi ternyata mulai dari 40 udah mulai mengalami penurunan gitu ya. Aduh, serem juga. Ini kan sebenarnya penurunan itu dari let's say kayak usia 40 itu sesuatu hal yang wajar, maksudnya ngikutin yang usia kronologis, fisiologis itu, atau sebenarnya kalau ngomongin secara umum kayak nggak juga, maksudnya ada yang mungkin 50 baru mengalami penurunan atau gimana sih dok? Nah yang saya ngomongin tadi tuh masih hal yang wajar loh Mas Mer. Yang wajar, gimana yang wajar ya? Ada yang lebih nggak wajar, misalnya lebih muda dong. Udah kena penyakit yang berat, kanker misalnya, atau dia lifestyle-nya segitunya merusak badannya. Lebih muda, terjadi lebih muda, geser semua ke muda semua. Jadi akibatnya sebelum dia usia tektok 60 tahun pun, ya fungsi tubuhnya sama seperti orang udah lebih tua, udah decline jauh. Dan sayangnya nggak selalu bisa balik 100% lagi kan. Oh nggak bisa, dia sebenarnya reversible balik? Tidak semua bisa 100%. Sel-sel tubuh kita ada yang bisa regenerasi unlimited, ada juga yang tidak mau beregenerasi. Paling gampang saraf lah. Saraf itu, saat ini sih saraf agak dualisme ya. Dulu sekali kita tahu saraf tidak akan bisa beregenerasi, sel saraf. Sekarang ada yang bilang akan beregenerasi tapi kecil, dikit sekali. Beda sama usus atau rambut. Rambut potong hajar terus kan. Usus rusak lambung tuh beregenerasi terus. Tiap-tiap sel punya kemampuan beregenerasi sendiri. Dan itu pasti ada batasnya. Ada batasnya. Makanya kita sering mencobai dia. Makan cabai terus misalnya, heboh-heboh kan. Nggak pernah sakit mah. Pas sudah 10 tahun seperti itu baru kayak, dulu saya nggak masalah 10 tahun makan cabai. Sekarang kok baru berasa sakit, berarti udah banyak yang hancur. Sekarang baru berasa. Dan apakah pertanyaannya yang udah hancur itu
Bisa nggak dia balik lagi? Nah, nggak tahu. Itu kita makanya dari sekarang jangan tunggu sampai tubuh kita teriak minta tolong baru kita berhenti lifestyle yang kurang bagus. Karena percayalah semua tuh ada batasnya. Sekarang tuh banyak dong, maksudnya emak-emak ya kan suka bikin konten tuh mukbang makan pedas. Yang mendekati usia 40 apa 40-an. Itu tuh lansianya gimana dok? Ya itu bahaya, itu namanya mencobai tubuh kita. Dia merasa karena tidak ada keluhan, jadi karena tidak ada sensor tubuhnya nggak teriak, ya berarti saya nggak ada masalah apa-apa. Padahal percayalah prosesnya berjalan terus sebenarnya. Kerusakannya jadi terus. Nah tuh ya harus hati-hati ya untuk emak-emak. Dengan hanya mama, ya. siapapun yang bikin konten ataupun nggak harus bikin konten sih. Maksudnya mencoba berbagai hal yang akhirnya self harm ya jatuhnya ya. Karena akhirnya bisa berpengaruh ke usia tua Anda nanti ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar regenerasi sel untuk tubuh lebih muda dan sehat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan dari Seci Hospital. Oke dok, seiring bertambahnya usia dan ya ini sangat personalized banget ketika kita ngomongin habit dan gaya hidup seseorang. Sehingga kita tidak bisa ya apple to apple ngebandingin satu orang dengan satu lansia dengan lansia yang lainnya. Tapi kalau ngomongin kayak kita nggak boleh wajar ya, nggak boleh ngomong lansia itu wajar mengalami. Ya secara usia fisiologis kan pasti menurun gitu ya dok ya. Nah itu biasanya ada nggak sih secara umum ya, kita nggak ngomongin comorbid yang punya diabetes dan lain sebagainya. Organ apa sih dok yang lebih cepat bahasanya capeknya gitu ya, lebih cepat rentan mengalami gangguan ketika orang mengalami tambah umur gitu, entah jantungnya kah, entah ginjalnya kah, entah hatinya atau gimana? Secara umum ya, mungkin saya kasih yang gambaran sekilas aja ya, nggak mungkin semuanya. Yang pasti otot dan tulang akan turun, makanya banyak resiko jatuh, banyak kesenggol dikit patah. Iya betul. Karena tulangnya udah rapuh, pelindung tulang yaitu otot rapuh juga, ya udah nggak ada lagi yang bumpernya, nggak ada lagi shock breakernya, pak langsung patah. Kemudian itu yang mungkin paling nyata. Yang kedua, beberapa organ juga pasti turun, organ reproduksi, ya perempuan, laki-laki turun semua, hormon reproduksi turun. Akibatnya yang dibantu oleh hormon reproduksi termasuk energi, gairah, semangat itu juga berkurang semua. Dan organ lainnya seperti ginjal pasti turun, lambung mungkin belok dikit, paru-paru sama saluran kencing. Itu defense mekaniknya, kita di sini punya defense mekanik, pertahanan berupa rambut-rambut. Jadi kalau ada kuman masuk kita akan batukin gitu, refleks, jadi jangan sampai dia tembus ke bawah. Nah itu lemah pada orang, makin menua tuh makin lemah. Di kantong kencing juga sama, makanya sering infeksi paru-paru dan infeksi kencing pada lansia. Karena memang secara alami memang lebih lemah, akan menurun dari daerah situ. Oke. Nah selama ini kan kita kayak ada tuh beberapa penyakit yang identik banget dengan usia lanjut ya dok ya. Meskipun sekarang ini mungkin prevalensi di usia muda karena bonus demografi yang lumayan ini ada case-nya gitu. Tapi kalau ngomongin kayak usia lansia itu biasanya dok ya orang ngomongin diabetes mellitus. Kemudian ya gangguan vaskulernya mereka ya entah karena ya banyaklah jantung kayak atau stroke dan lain sebagainya. Itu menjadi penyakit, kenapa itu jadi penyakit yang sangat populer populer tuh agak gimana gitu ya, yang untuk lansia gitu dok. Ini menarik nih, kemarin baru saya ngomong tentang tema ini di bagian di Mahkamah kemarin. Jadi tuh namanya tuh age related disease sekarang. Age related disease. Jadi kita nggak pakai istilah degenerative disease dulu kan gitu. Degenerative disease udah tua, kropos, osteoporosis. Ini degenerative disease. Tapi sekarang udah berkembang karena kita udah paham tentang penuaan sel, efeknya seperti apa, signalingnya gimana. Namanya age related disease. Diabetes, hipertensi itu termasuk itu. Karena dulu tuh dikira diabetes karena makan gula kebanyakan, nggak olahraga. Selesai ya. Case close kan. Jadi udah jaga aja makan sama olahraga. Ternyata kan nggak segampang itu. Berdekade-dekade kita berusaha, diabetes tetap aja prevalensinya tinggi ya dok. Kan diteliti terus, kenapa gagal terus kan. Betul. Ternyata itu karena berhubungan dengan penuaan. Dan yang buat jadi diabetes itu bukan cuma
bukan cuma gula gitu. Ternyata sel usus, sel otak, sel pankreas, sel hati, semua tuh banyak yang bikin jadi diabetes. Dan semua itu berhubungan dengan penuaan. Jadi makin menua, makanya makin menua, kok makin banyak yang sakit diabetes, sakit hipertensi, kok banyak yang kanker sekarang gitu kan. Karena kita makin lama populasi kita makin tua, makin sehat, makin mencapai usia tua. Dulu 65 tahun udah pada meninggal mungkin. Nggak sempat muncul semua efek-efek gara penuaan ini. Sekarang udah muncul semua. Karena sel-sel yang udah tua itu nggak bisa lagi ngatur gula, nggak bisa lagi ngatur tensi, nggak bisa lagi sel yang masih muda dia keluarin signal anti kanker. Kemudian kalau ada teman-teman yang ngaco yang kasih pro kanker tadi itu, teman-temannya itu sel-sel yang lain tuh langsung lingkupin. Kamu pergi deh kamu, udah pergi tuh, entah tanda kutip dimusnahkan atau direhabilitasi, jangan kasih hoax lagi. Tapi ada pas sudah makin tua, teman-teman yang baik juga udah tua-tua juga, udah nggak ngurusin. Jadi yang jahat itu sebar-sebar hoax ya udah nggak diurusin lagi. Kasarnya logikanya seperti itu kalau kita mau menggunakan teori sel dengan kenapa banyak penyakit yang muncul saat usia tua. Oke, ngomong-ngomong sel berarti sebenarnya bisa nggak sih lansia gitu ya itu regenerasi entah secara normal, secara alami tubuhnya meregenerasi atau dibantu regenerasi itu yang penting dok, gimana? Nah ya ini apa ya harus siap dulu nih. Jadi itu kalau misalnya regenerasi dulu tuh kita mengatakan nggak bisa lah, nggak mungkin kita mereverse aging, nggak mungkin. Tapi sekarang karena makin berkembang ilmu biomolekuler, kita makin paham tentang teori aging, teori seluler itu semua, dan signalingnya nama-nama molekul yang bikin jadi tua pun dan keluar nama-namanya semua kita tahu. Nah kita udah mulai berpikir nih, apakah bisa kita reverse agingnya? Dalam arti sel-sel yang tadi tua, kita musnahkan aja sebelum dia bikin hoax kebanyakan. Sel-sel yang masih bisa direhab, kita rehab. Supaya dia jangan keluarin hoax lagi banyak-banyak. Nah sekarang ada harapan karena kita tahu selnya apa yang kayak gitu. Hoaxnya itu dalam bentuk sel apa namanya ada. Jadi kita bisa kasih terapi-terapi atau mengubah lifestyle untuk memperbaiki hal itu. Penelitian lagi ongoing, lagi banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk mengatasi itu. Jadi untuk reverse aging sebenarnya bisa reverse aging. KTP tambah terus umurnya, tapi selnya tambah muda. Sekarang udah banyak yang berhasil seperti itu. Dia bisa, dia juga kalau dia umur saya 60 tahun, tapi saat diukur, ya emang marker sih diukur selnya umur berapa gitu pakai marker tertentu, 45 tahun selnya. Tampak segar, tampak muda gitu. Bisa sebenarnya. Berarti itu maksudnya kayak meregenerate-nya si sel ini dari internalnya si orang tersebut atau dari eksternal atau gimana? Jadi yang mempengaruhi tubuh kita kan ada tiga sebenarnya. Namanya host, agent, sama environment. Itu yang bikin kita jadi sakit. Hostnya diri kita, environment ya tentunya lingkungan kita ya, polusi semua. Agent ya seperti COVID, kuman ya. Tiga itu yang bikin jadi penyakit. Jadi yang kalau kita mau ubah, agent nggak bisa kita ubah kuman. Environment, tempat kita tinggal kita ubah, dan diri kita yang penting hostnya. Jadi kita harus mengubah diri kita. Seperti tadi misalnya saya bilang jangan mukbang cabe. Jadi makin banyak kita menantang, main api, melakukan hal-hal yang berbahaya, merusak sel kita, itu kita kehilangan cadangan kita. Cadangan memang udah disiapkan untuk regenerasi terus. Lama-lama habis bahan bakunya buat regenerasi. Jadi kita harus jaga supaya kita jangan menghancurkan sel kita dan jangan sampai sel kita terpaksa regenerasi terus, menghabiskan cadangan regenerasi. Dan kalau bisa kita lakukan hal-hal atau pakai obat untuk menambah jatah regenerasi itu. Ada sebenarnya sekarang ke arah sana udah ada gitu. Oke. Jadi memang, ini harusnya poin-poin penting yang Dr. Pascalia sampaikan ini harus dibaca oleh semua orang, terutama konten kreator ya dok ya. Kayaknya, yang suka makan aneh-aneh gitu ya. Kayaknya harus, untuk bahas topik ini terlalu luas ya. Untuk seluler ini kita harus kayak bikin segmen sendiri lagi, bahas khusus buat cellular senescence itu seperti apa sih gitu. Baik dok, nanti kita bahas, kita bikin satu talkshow lagi ya dok ya. Kita break terlebih dahulu ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini regenerasi sel untuk tubuh lebih muda, lebih sehat pastinya ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan dari Seci Hospital. Oke, udah ngomongin tentang regenerasi sel tadi sempat kita bahas juga. Itu tuh kayak regenerasi sel itu ibaratnya untuk memperbaruinya itu tuh apa yang harus dilakukan? Entah kayak makannya yang sehat kah atau cukup let's say simpelnya kayak cukup istirahat aja, cukup tidurnya, stres manajemennya dikelola dengan baik atau benar-benar kayak ya dari apa yang jadi oral intake-nya atau perlu let's say ya multivitamin, suplemen tambahan gitu atau gimana sih, Dok? Iya. Oke. Multi-million question ya. Jadi itu sebenarnya prinsipnya dua kalau kita mau rangkum prinsip gampangnya ya. Pertama, kita mengurangi radang. Mengurangi radang di tubuh kita, jadi mengurangi injury ke tubuh kita. Satu itu. Yang kedua, kita memperbaiki injury yang sudah terjadi atau memang nggak bisa kita hindari. Dua itu yang harus kita kerjakan. Baik dengan jaga makan, olahraga, kurangi tidur, kurangi stres, ujung-ujungnya di dua itu. Kita atau vitamin, suplemen itu untuk mengobati yang udah luka dan juga untuk mencegah luka sebenarnya. Jadi semua kembali ke situ. Jadi misalnya kalau tadi kita bahas tentang makan banyak cabai ya atau mukbang ya tadi itu kan seperti membuat luka kan, membuat luka yang banyak gitu. Jadi kalau kita hindari aja lifestyle seperti itu kan udah bagus sebenarnya. Tambah lagi ekstra kita kerjakan yang lain, kita misalnya tambah lagi suplemen tertentu, kita jaga penyakit kita jaga benar-benar supaya dia terkendali, kontrol lah ya. Itu radangnya nggak terjadi radangnya atau minimal sekali. Itu yang bisa kita jaga seperti itu sebenarnya. Kurangi radang di badan kita. Stres, kurang tidur, marah-marah itu bikin radang di kita. Lebih kurang. Jadi itu yang harus kita jaga semua. Nah itu banyak yang nggak ngerti itu, Dok. Asal nyelonong aja ya gitu ya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Dok, saya bacakan ya. Ini dari Bu Dewi. Dok, karena susah makan, apakah lansia perlu konsumsi multivitamin? Dan apa bisa berkegiatan yang berat kayak kerja gitu nggak sih? Terima kasih. Ini dilema banyak orang ya kayaknya makan dan aktivitas ya. Makan itu ibarat kata kayak anak-anak ya, jadi picky eater juga gitu ya. Entah picky eater atau selective eater. Dan akhirnya kayak perlu multivitamin nggak sih untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dia yang mungkin tidak terpenuhi dari real foodnya, itu yang pertama. Terus kedua, untuk berkegiatan, boleh nggak sih kerja gitu, kerja berat, kerja yang ringan atau gimana, maksudnya tetap harus ada aktivitas fisik karena gimana tuh, Dok? Ya jadi kalau untuk makanan, jadi tantangan bener kata Mas Pe tadi, karena orang tua jadi picky eater. Kadang-kadang bukan picky eater secara psikis ya, memang dia merasa nggak nyaman emang, makanan yang ini semua orang bilang enak, dia makan, kayak kurang asin gitu. Dan dia nggak bohong, karena memang itu penuaan dalam diri dia mungkin membuat lidahnya Kecapnya jadi ya. ada kan kita punya sensor di kecap, ada sensor kecap pahit, manis, asin. Mungkin kebetulan yang pahitnya lebih dominan, yang lain udah turun. Jadi berasa pahit aja dia berasa. Jadi kadang support sistemnya yang kayak enggak udah bener kamu keasinan gitu kan. Nah itu kita paham. Jadi kayak ini mungkin bener nggak apa kita kasih gitu. Jadi kalau nutrisi pada lansia sebenarnya yang penting kita penuhi proteinnya. Jadi kalau tanya butuh makan apa, sama seperti biasa, 4 sehat 5 sempurna. Makronutriennya harus terpenuhi. Karbonnya ada, protein dan lemak harus ada. Dengan urutan mungkin protein dulu, carbs baru lemak, itu urutannya pertama. Dan mikronutrien terpenuhi. Mineral, vitamin terpenuhi. Jadi apakah butuh suplemen? Tergantung, bisa dipenuhi dari makan apa enggak. Kalau kita menilai kayaknya nggak terpenuhi, jangan ragu untuk menambah suplemen. Dengan mindset, cari tahu nih kenapa nggak terpenuhi. Jangan kita langsung nggak terpenuhi vitamin, udah selesai, vitamin seumur hidup. Iya, karena nggak mau ribet. Ribet kan. Tapi yang itu kita nggak cari tahu kenapa. Itu yang jadi problem itu. Kita kasih vitamin terus aja. Memang udah tua kok, makanya dikit. Kembali lagi ke ageism kan. Udah tua, wajar lah. Nggak usah cari tahu gitu. Banyak datang ke polis saya, bahkan anaknya ngomong gitu. Atau kalau bisa lagi mamanya ngomong sendiri. Ya, saya ngomong ke orangnya, dia kan agak budak ya. Saya kan, ibu ada masalah telinga ya. Biasa Dok, udah tua. Maksudnya dia sendiri nggak akan berusaha gitu dia sendiri. Apalagi sekelilingnya maksudnya gitu. Betul. Kalau untuk aktivitas, kembali lagi. Kalau emang dia masih bisa aktivitas aja. Yang penting aman. Aktivitas yang aman. Jadi jangan aktivitas terus mengharuskan dia membawa mobil misalnya, atau bawa motor.
tapi ternyata dia punya hendaya di mata atau telinga, keseimbangan, itu kan jadi nggak safe lagi. Jadi justru kalau bisa activity teruskan. Itu bagus ya. Malah kalau udah nggak tahu mau ngapain, kita cari kerjaan buat dia kan. Jadi kalau masih ada kesempatan, luxury buat punya activity apapun, kerjakan aja. Jangan ragu-ragu. Masih produktif, kenapa enggak? Kalau kayak diajarin melakukan hobinya aja, maksudnya nggak harus kerja ya dok ya? Maksudnya kan kerja mungkin untuk sebagian orang agak ekstrim gitu ya. Meskipun bagus ya kalau emang tidak mencederai si lansianya. Kayak tanam-tanam, berkebun, itu segala macam yang jadi hobinya dia itu gimana? Itu tetap masuk hitungan aktivitas fisik gitu nggak sih? Itu sebenarnya bagus aktivitas fisik, cuma kita harus tekankan satu faktor yang perlu dibutuhkan oleh semua orang ya, bukan cuma lansia, itu adalah interconnectivity. Connecting itu, dia berasa connected dengan dunia luar. Berasa kontribusi, harus ada kontribusi ke dunia kan. Jadi kalau dia cuma mengerjakan hal-hal di rumah sehari-hari untuk diri dia sendiri, merawat tanaman untuk tanaman sendiri gitu lah ya. Tapi dia tidak ada rasa sense, kayak gue gak contributing to society deh kayaknya gitu kan. Nah itu perlu kita penuhi sebenarnya. Makanya kalau dia bisa aktif di tempat ibadah dia gitu kan, bantu-bantu lingkungan, itu sebenarnya bagus sekali. Karena dia merasa ada contributing society dan juga social engagement itu ada gitu. Itu yang penting, yang suka orang lupa. Jadi kayak misalnya kita punya orang tua di rumah, yang penting saya kasih makan minum orang tua saya, rumah tinggal, selesai. Tapi kenapa makin pikun ya gitu. Nah, karena nggak ada social engagement. Itu dia. Jadi interaksi sosial itu penting ya. Tantangan besar di situ karena peer groupnya mungkin udah berguguran, mungkin duluan menghadap atau udah pada jauh-jauh. Jadi dia merasa terisolasi. Dan itu kan generation gap kan. Ngomong sama orang yang beda generasi kayak nggak nyambung deh. Oke, peer groupnya mungkin udah banyak yang berpulang. Mungkin mencari peer group yang lain mungkin dengan generasi yang nggak lebih mudaan dikit kali ya. Itu bisa membantu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Dewi dan semoga mungkin yang ditanyakan lansianya gitu ya, opa oma atau papa mamanya sehat selalu. Terima kasih. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar regenerasi sel supaya tubuh kita ini lebih muda dan lebih sehat. Kita masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan dari Seci Hospital. Oke, kita lanjut lagi. Dok, kalau ngomongin regenerasi sel ya, maksudnya gini, umur itu memang gak ada yang tahu ya dok ya. Itu kan rahasianya Tuhan gitu. Tapi misalnya gini, kan ada orang ngomong, dok berarti kalau diregenerasi sel nanti bisa panjang umur dong kita gitu ya. Entah dengan regenerasi sel dengan cara apapun gitu ya. Maksudnya kayak, berarti nanti kita umurnya lebih panjang. Kita nggak ngomongin ini ya, takdir ya enggak ya dok ya. Kita ngomongin dari mungkin umur itu kan hubungannya dengan usia fisiologis tubuhnya kita gitu ya. Bisa nggak sih kayak akhirnya dengan regenerasi yang kita lakukan, itu kan kayak secara langsung atau tidak langsung mencegah ya proses degeneratif, memundurkan lah ya. Terus kayak risiko-risiko ya gangguan metaboliknya yang menuju ke diabetes itu mungkin bisa terhindar atau lebih mundur lagi. Nah itu kan berarti ada kans bahwa angka harapan hidupnya bisa lebih lama dong atau gimana? Iya, jadi itu yang kita sebut istilah tuh lifespan sama health span. Lifespan cuma panjang umur, kalau health span panjang umur dan sehat, tidak terkena banyak penyakit yang bikin dia nggak bisa berkualitas lah ya. Jadi sebenarnya dengan kita menjaga sel kita tidak menghabiskan daya cadang regenerasi dia, ya kita bisa lebih panjang umurnya. Tapi tinggal lihat kita bisa tetap jaga sehat apa enggak. Jadi dengan mengandalkan obat-obatan atau yang classic approach selama ini kita kerjakan, ya masalah yang masih banyak lah, yang ageism tadi, cuma ngandalin obat-obatan, tidak mengubah lifestyle kan, masih mengerjakan high risk behavior, itu semua ternyata selama ini gagal selama ini. Jadi cuma akan perpanjang, misalnya 65 tahun udah pada menghadap gitu kan, ternyata dengan obat-obatan kita bisa perpanjang 5-10 tahun. Tapi itu nggak cukup, karena dalam 5-10 tahun itu dia tetap mengalami yang tadi age related disease-nya tuh ada gitu. So bedanya biasanya 2 tahun age tadi sudah bikin dia menghadap duluan. Sekarang dia lebih panjang 10 tahun. Tapi itu masih nggak cukup, kita mau dia health span, kita mau dia lebih ketunda terkena age-related disease-nya itu. Tidak terkena osteoporosis, tidak terkena osteoartritis, tidak terkena diabetes, hipertensi atau tumor, itu kan yang paling bahaya-bahaya sering, stroke. Nah itu kita mundurin bisa dengan
yang pola pikir ini yang penting. Kita tahu kita jangan bikin injury, dan kalau ada injury segera kita perbaiki dengan lifestyle yang baik, dengan menjaga obat-obatan yang kita konsumsi, seperti itu. Kalau misalnya sekarang tuh dok lagi happening di mana-mana ya, atau kalau di dunia lain, serem ya, di negara lain itu mungkin sudah mulai viral atau populer gitu ya. Di Indonesia mulai nih, namanya kayak sel punca gitu dok, stem cell ya. Itu gimana? Maksudnya selama ini kan mungkin kita artinya itu dipakai di skincare ya, untuk ya itu regenerate kulit supaya lebih muda dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kayak stem cell, sel punca untuk regenerasi sel tuh gimana dok? Nah ini emang konsep yang menarik. Jadi pemikiran di balik itu karena kita makin berkembang imun seluler, makin berkembang, mereka malah mikir sekarang kan kenapa nggak kita tanamkan aja sel-sel yang baik, yang masih muda, yang mampu mengeluarkan signaling yang baik juga, yang anti kanker, anti radang, supaya bisa mengcounter sel-sel tua di badan kita. Nah pemikiran sih secara medis atau logis ada lah ya, masuk akal. Cuma sekarang tuh masih dalam tahap bisa dipakai dalam kasus apa saja yang bisa. Yang berkembang sama ini tuh penggunaan stem cell. Ada lagi yang istilahnya yang namanya sekretom. Iya. Kalau kita anggap tuh stem cell, kita tanam pohonnya, berharap dia keluarin buah-buah yang baik. Kalau sekretom gitu kita suntik buahnya aja, kita kasih buahnya aja. Ada lagi yang exosom, mungkin itu seperti buah yang kita kupas kulitnya, buang semua jamur, kita kasih buahnya yang murni aja gitu. Ada lagi 3 istilah itu, stem cell, sekretom sama exosom. Nah sekarang yang berkembang itu sekarang sebenarnya kalau stem cell itu high risk high gain kalau saya bisa simpulkan ya. Jadi kita kasih harapan pohon-pohonnya tumbuhnya bagus, buah-buahnya bagus, mempengaruhi yang lain. Kita tidak berharap pohon itu menjadi hal yang jahat. Cuma orang takut tanam sel asing, apakah jadi kanker? Kan kita tanam sel yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Dia kalau dari istilah medis tuh multipotent, pluripotent gitu. Dia sama kayak sel embrio kita, bayi, cepat bisa berkembang. Kan bayi kan mulus, bagus banget, itu kan. Nah itu cepat berkembangnya. Tapi apakah jadi kanker nggak? Sel yang terlalu cepat kita tanam ke lingkungan yang sepertinya banyak hoax kanker deh gitu kan. Nah bahaya nggak? Itu masih akan terus teliti. Sekretom, katanya kita lempar buahnya aja, harusnya lebih aman lah ya cuma lempar buah. Tapi sama juga perlu teliti. Digunakan kebanyakan di lokal sekarang yang udah makin berkembang. Ada masalah sendi, pakai efeknya lokal. Itu mulai banyak dipakai. Tapi saya rasa semua orang, ya medis, non medis itu harus tahu tentang hal ini. Karena ini terobosan sebenarnya. Terobosan yang akan terus berkembang dan kita harapkan ini baik untuk dunia kesehatan dan pastinya untuk kesehatan semua umat manusia. Terima kasih Dr. Paskalis, hari ini kita banyak membahas tapi kayaknya belum cukup dok. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Thank you ya dok ya. Terima kasih, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Secia. Terima kasih ya. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Paskalis. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Balyas pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat kalau Anda punya masalah dengan usia lanjut, boleh langsung hubungi Dr. Paskalis ya di Secia Hospital. Sampai jumpa.